Bismillahirrahmanirrahim. Yang banyak menyiksa dirimu dalam kehidupan adalah rasa khawatir, rasa sakit. Makanya Allah ketika menyebutkan ujian-ujian di atas muka bumi ini, yang nomor satu Allah sebut adalah rasa khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf." Disebut duluan sama Allah. Khauf duluan. Kenapa? Karena manusia ini ketakutannya terhadap sesuatu lebih menyiksa dia daripada sesuatu tersebut. Ingat awal-awal corona, ketakutan terhadap COVID, ketakutan terhadap corona lebih besar daripada penyakit coronanya itu sendiri. Seringkali seperti itu. Bukan begitu? Ingat apa nggak ingat? 2 tahun yang lalu teman-teman saudaraku sekalian, sampai orang borong-borong makanan, sampai susu apa tuh? Susu yang nggak jelas itu ya, namanya susu beruang, gambarnya naga, ternyata isinya susu sapi. Ya ampun, bener-bener nggak jelas. Yang minum bukan sapi juga, yang minum orang. Itu teman-teman sekalian, sampai setengah mati dicarinya. Kenapa tuh? Orang khawatir, orang takut. Sampai ada orang awal-awal COVID itu ya, dia sakit, dia kirain dia itu COVID, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Ini jadi nggak dibunuh, nggak terbunuh karena penyakit, terbunuhnya justru karena ketakutannya sendiri. Saya pernah baca satu jurnal, satu tulisan dari seorang dokter pakar di Amerika, pakar kesehatan di Amerika. Dia bilang 90% penyakit yang dialami oleh manusia, 90%-nya adalah ketakutan. Yang sungguh-sungguh penyakitnya hanya sekitar 10% saja. Sisanya 90%-nya adalah ketakutan. Ketakutan terhadap penyakit. Betapa ketakutan terhadap insomnia seringkali lebih berbahaya dari penyakit insomnianya itu sendiri. Betapa ketakutan terhadap menopause seringkali lebih berbahaya daripada menopausnya itu sendiri. Seringkali ya, ketakutan terhadap ditinggalkan sama suami itu lebih menakutkan daripada yang benar-benar ditinggalin sama suaminya. Rasa takutnya itu loh, rasa khawatirnya itu loh. Itu teman-teman yang banyak menyiksa orang. Nah Allah cerita, katanya Allah, ada hamba-hambaku yang aku amankan dari segala ketakutan. Siapa mereka ya Allah? Aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Hatinya tenang terus-terusan. Mau ada apa, nggak panikan. Guru saya Mbah Mun tuh, Kiai Haji Maimun Zubair suka bilang, orang mukmin enggak gampang gumunan. Orang mukmin enggak gampang kagetan. Orang mukmin enggak gampang takutan. Sebab orang mukmin tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Sehingga dia enggak ngerti, dia enggak masalah gitu kan. Dia nggak tahu, akan tetapi dia tenang hatinya. Kenapa? Karena dia tahu yang mengendalikan, tahu segala sesuatu. Teman-teman saudara sekalian, belajar deh dari naik pesawat. Kamu kalau naik pesawat, kadang-kadang kalau naik pesawat nih ya, kalau pesawatnya lagi tenang-tenang aja gitu kan, sampai bisa tidur di pesawat. Saya paling gampang banget dah tidur di pesawat. Dan saya lihatin orang-orang juga pada banyak pada tidur di pesawat. Apalagi kalau udah malam-malam pesawatnya gitu kan ya. Ya ampun, dibawa naik ke atas tuh pertama tuh udah kayak diindung-indung ngantuk bener gitu.
Kadang pesawatnya belum ini aja, belum mulai terbang bener gitu, kitanya udah ke alam mana tahu udah tuh. Ngantuk banget, enak banget. Ayo teman-teman saya sekalian, kamu bisa tenang sampai tidur naik pesawat, padahal kamu nggak kenal loh sama pilotnya. Ada nggak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Nggak ada. Segitu tenangnya gitu kan. Kenapa kamu sampai bisa tidur di atas pesawat padahal kamu nggak kenal sama pilotnya? Padahal bisa jadi pilotnya lagi stres, aku pengen bunuh diri, tapi bunuh dirinya nggak mau sendirian dah, sekalian nih semua penumpang saya ajak bunuh diri, kan bisa aja begitu. Tapi kita tenang gitu. Dalam hidup kamu, yang pilotnya yang tahu segala sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala pilot kehidupan kita. Kenapa kamu segitu paniknya? Kenapa kamu segitu takutnya? Pilotnya Allah, Bu, nggak usah takut sama apapun. Pilotnya Allah, Dek, nggak usah khawatir urusan jodoh. Pilotnya Allah, Bu, nggak usah segitu khawatirnya curigaannya sama suami. Pilotnya Allah, Mbak, nggak usah takut segitunya urusan rezeki. Hidupmu udah diatur, hidupmu sedang dijalankan oleh yang mengerti segala sesuatu. Kamu yang tenang di dalam pesawat kehidupanmu, cukuplah dengan kamu berkata, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan seluruh kehidupanku, urusanku kepada Allah. Aku tahu Allah Maha mengetahui segala urusan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Yang tenang, duduk yang tenang dalam pesawat kehidupanmu. Silahkan nikmati, tidur apa yang tenang, yang enak, gak usah khawatir. Kan begitu? Dah, mulai hari ini pokoknya inget-inget aja. Setiap kali datang ketakutan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu gak percayanya sama Allah? Gituin aja. Lagi datang sakit, panik segala macam, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya segitu nggak yakinnya sama Allah? Allah udah bilang faida maridtu fahuwa yashfin, katanya Nabi Allah Ibrahim. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Udah, gak usah khawatir. Lagi pula Allah udah bilang juga, la yukallifullahu nafsan, aku tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Udah, Allah yang ngatur kehidupan, dia bilang gak akan aku bebani hambaku di luar batas kemampuannya. Di dunia ini, semua ujian, semua musibah, semua perih, semua luka, semua galau, semua ketakutanmu, semua apapun yang kamu takutkan, itu tidak akan terjadi di luar batas kemampuanmu, teman-teman. Gak usah khawatir itu. Gak usah khawatir. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh kekhawatiran. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh ketakutan. Jangan biarkan hari-harimu terpenjara dalam kegalauan. Jalanin hari-hari dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Kan gitu ya? Makanya kalau saya ditanya, kenapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan? Ya karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini udah ada yang ngatur. Yang ngaturnya tahu yang terbaik. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah berterima kasih kepadanya, yang telah mengaturkan yang terbaik dalam hidup kita. Insya Allah.